اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Ma'alimus Sunan As-Sunnah karya Syekhuna Shalih Ahmad Asyami Faqadallahu Asrah, dan kita masih membahas tentang masalah bab buyuk jual beli. Kita sudah sampai pada bab 20. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babun an-nahyu larangan an thamani dari harga al-kalbi anjing, wa mahri dan upah al-baghi pelacur, wa hulwani dan upah al-kahin dukun. Ini semuanya sumbernya haram, maka hasilnya juga haram. Anjing itu haram sehingga hasilnya haram, pelacur itu haram, hasilnya haram, dukun itu haram, hasilnya juga haram. Ini termasuk dalam kaidah ma tawallada min haramin fahuwa haram. Sesuatu yang terlahir dari yang haram maka hasilnya pun juga haram. 3025 muttafaqun alaih dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang an tsamanil kalbi, dari harganya anjing, maka anjing tidak boleh diperjualbelikan. Wa mahril baghi, dan maharnya pelacur, disebut mahar karena menyerupai pernikahan. Wa hulwanil kahin, dan upahnya dukun. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tiga hal ini haram, dan upahnya dukun disebut hulwan, diambil dari kata-kata halawah, artinya manis, karena dia mendapatkannya dengan cara yang manis, tidak kerja apa-apa, cuma ngomong secara ngawur sudah dapat upah, maka disebut manis karena itu. Kemudian Abu Mas'ud ini dia disebut juga Al-Badri. Nah, Al-Badri bagi Abu Mas'ud itu bukan ikut perang Badar, tapi rumahnya di Badar. Dia sendiri tidak ikut perang Badar menurut jumhur ya. Tapi menurut Imam Bukhari dia juga pernah ikut dalam perang Badar. Kemudian anjing di sini apakah ada pengecualian? Dalam hadis yang lain ada tambahan illa kalbas saidi, kecuali anjing untuk berburu maka diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Tapi hadisnya diperselisihkan oleh para ulama derajatnya. Ini hadisnya naha an tsamanil kalbi illa kalbas sayd. Nabi melarang dari harga anjing kecuali anjing untuk berburu. Riwayat Tirmidzi. Kata Syekh Albani hasan, tapi kata Imam Tirmidzi sendiri dhaif. Saya punya guru namanya Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Atal. Beliau mengatakan, kalau ada ulama-ulama dulu mendhaifkan, maka pegangilah ucapan dia meskipun 1000 ulama baru mensahihkan. Jadi contohnya seperti ini ya, Imam Tirmidzi saja mendhaifkan, tiba-tiba Syekh Albani mensahihkan, atau ulama-ulama akhir seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Haythami, Ibnu Salah. Jadi ulama-ulama yang tidak pernah ketemu dengan perawi, tapi hanya baca kitab. Kalau Imam Tirmidzi kan ketemu dengan perawi, ya ketemu dengan orang-orang yang meriwayatkan hadis. Jadi mereka itu tahu seluruh hadis sampai dalam-dalamnya, sehingga kalau mereka mengatakan dhaif ya dhaif. Nah, sehingga lebih cenderung bahwasanya tambahan kecuali anjing pemburu ini tidak sahih. Wallahu a'lam. Berikutnya 3026 riwayat Muslim dari Abu Zubair, dia mengatakan, sa'altu, aku bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu an tsamanil kalbi, tentang harganya anjing, wasin nauri, dan kucing. Qala, beliau mengatakan, zajara, telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika. Berarti kucing juga tidak boleh diperjualbelikan, tetapi menurut jumhur larangannya hanya makruh, tidak sampai kepada haram. Yang mengatakan haram itu mazhab yang sudah punah, mazhab Zahiri, mengatakan haram karena hukum asal larangan adalah haram. Nah, menurut jumhur kucing itu kan ada manfaatnya, bisa untuk mengusir tikus dan sebagainya. Nah, maka sesuatu yang ada manfaatnya itu hukum asalnya boleh diperjualbelikan.
Karena itu hadis ini mereka takwili. Yang dimaksud kucing ini adalah kucing yang tidak ada manfaatnya atau kucing-kucing yang lain yang pokoknya bukan sembarang kucing. Berikutnya 21, babun an-nahyu, larangan an bai'i, dari menjual al-mulamasah dengan cara menyentuh saja, tidak boleh melihat barangnya. Wal munabadah, dan dengan cara melempar. Wal hasad, dan dengan cara melempar kerikil. Ini jual beli model jahiliyah yang intinya itu adalah gharar atau spekulasi. Misalnya apa? Ada barang ditaruh di tempat yang gelap, ya. Kemudian kita membelinya dengan cara menyentuh. Apa yang tersentuh itulah yang terbeli. Bisa jadi barangnya bagus, bisa jadi barangnya jelek. Kalau barangnya bagus berarti kita untung, kalau barangnya jelek berarti kita rugi. Munabadah juga begitu. Ada barang misalnya ditaruh di atas meja, ya, ada 5 barang, kemudian kita lempar. Apa yang terkena oleh lemparan kita, itulah yang kita beli. Bisa untung, bisa rugi. Al-hasad, melempar dengan kerikil juga sama, ya, seperti itu. 3027 muttafaqun alaih, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an libsataini, dari 2 macam cara berpakaian, wa an bai'ataini, dan dari 2 jual beli. Nah, jual belinya itu dijelaskan, yaitu naha, beliau melarang anil mulamasah, dari jual beli dengan menyentuh rak, wal munabadah, dan jual beli dengan melempar tadi yang ada spekulasinya, fil bai'i, dalam jual beli. Kemudian perawi menafsirkan wal mulamasah, yang dimaksud menyentuh itu adalah lamsul rajul, menyentuhnya seseorang, thawbal akhar, bajunya orang lain yang dijual, biyadihi, dengan tangannya, bil laili aw bin nahar, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Di waktu malam berarti gelap gulita, tidak bisa kita mengetahui mana baik mana buruk. Kalau di waktu siang sama saja, kita tidak boleh wala yuqallibuhu, tidak boleh membalik baju tadi, illa bidzalika, kecuali dengan cara menyentuh tadi. Jadi bisa jadi bajunya sudah bolong karena kan dilipat, nah, bagian dalamnya bagaimana tidak tahu. Kalau ternyata bolong ya kita rugi, kalau ternyata bagus ya kita untung. Wal munabadah, adapun melempar itu adalah ayat bidah, bahwasanya melempar rajul, seseorang, ila rajul, kepada orang lain, bisaubihi, bajunya. Wayam bidah, dan melempar al-akhar, orang yang lain, saubahu, bajunya. Jadi tukar-menukar baju, ya, dengan cara dilemparkan. Wayakunu, dan adalah dzalika, hal itu, bainahuma, jual beli keduanya, an ghairi nadharin, tanpa melihat, wala taradin, tanpa saling ridho. Ini hanya contoh, ya. Jadi bukan harus tafsirnya seperti ini, tidak. Maka tafsir saya tadi, di atas meja ada beberapa barang, kemudian dilempar, mana yang kena, yang terbeli, itu juga boleh. Contoh-contoh seperti itu. Ini tafsirun bil mithal, memberi tafsir dengan ngasih contoh. Contohnya seperti ini. Contoh munabadah zaman sekarang itu adalah dalam satu kotak kaca, ya, di situ ada beberapa barang, boneka-boneka. Kemudian kita masukkan koin 1.000 rupiah, kemudian kita bisa mendapatkan boneka harga 5.000, bisa juga tidak dapat apa-apa. Nah, seperti itu dosa haram. Kalau ada di kampung kita, maka wajib bagi orang kampung untuk melakukan nahi mungkar, terutama Pak RT-nya. Artinya tanggung jawab untuk melakukan nahi mungkar terhadap warganya tersebut. Yang lain-lainnya juga wajib nahi mungkar, ya. Tapi Pak RT-nya punya kewajiban lebih karena dia punya pengaruh, punya jabatan. Alhamdulillah di kampung saya nggak ada. Kalau ada, waduh, ini harus lapor Pak RT-nya. Berikutnya 3028, riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i, dari jual beli, al-hasadi, melempar kerikil, wa an bai'i, dan dari jual beli al-gharar, spekulasi. Spekulasi ini umum, dengan kerikil ini khusus. Maka ini termasuk bab menyebutkan yang umum setelah yang khusus. Dzikrul 'am ba'dal khas. Kemudian di footnote-nya dijelaskan apa bai'ul hasad, jual beli dengan melempar kerikil. Ayyakula, seseorang mengatakan, bi'tuka, saya menjual kepada kamu, min hadhil athwabi, dengan baju-baju ini, ma waqa'a 'alaihi hasad, apa yang terkena oleh kerikil, allati armiha, yang saya lempar. Nah, jadi baju ditaruh di atas meja, ada 5 baju, kemudian kita lempar dengan kerikil, yang kena adalah yang terbeli.
Contoh yang lain, atau itu kan saya menjual kepada engkau min hadhil ardi, dari tanah ini, min huna ila ma, dari arah sini, dari start sini, ila sampai mantahat ilaihi hadhil asar, sampai berhentinya kerikil yang saya lempar. Jadi beli tanah luasnya berapa sejauh kita melempar kerikil. Kalau lemparannya jauh berarti bisa untung, kalau lemparannya pendek berarti bisa rugi karena harganya sudah ditetapkan di awal. Nah, seperti ini semuanya jual beli model gharar, model spekulasi. Spekulasi itu atau ketidakjelasan itu bisa ketidakjelasan bil mabi, pada barangnya tidak jelas ya. Karena ada 5 kemudian kita suruh melempar salah satu, nggak jelas. Bisa juga tidak jelasnya itu harganya. Harganya berapa? Harganya tebak-tebakan nanti di lotre. Kalau tertulis 5.000 kamu bayar 5.000, kalau tertulis 10.000 kamu bayar 10.000. Nah, ini juga gharar. Demikian juga spekulasi boleh bisa pada keselamatannya, ya. Apakah selamat atau tidak, ataukah barangnya ataukah ada ataukah tidak. Jadi misalnya beli burung di dalam sangkar, burungnya sakit atau sehat tidak boleh dilihat, pokoknya dalam sangkar, sangkarnya ditutupi. Nah, seperti itu nggak boleh. Demikian juga spekulasi bisa waktunya, ya. Saya beli barang ini, bayarnya kapan? Bayarnya nunggu kalau ada banjir di Solo. Nah, banjir di Solo kapan? Raceprot. Nah, berarti cara pelunasannya kapan itu tidak jelas. Seperti ini adalah semuanya bersifat gharar. Itu semuanya di footnote ya, tidak ada di dalam hadis. Berikutnya bab 22, babun bai'ul muzayyadah, jual beli dengan cara lelang. Lelang itu bahasa Inggrisnya tadi saya lihat public sale. Jadi dijual beli dengan cara dibuka di tempat umum. Nanti yang menang adalah yang berani memberi harga yang paling mahal. Itu namanya lelang. Maka disebut muzayyadah itu karena apa? Saling menambahi. Ziyadah itu kan tambahan. Yang nambahi maka dia beruntung, dia yang membeli. 3029 khaf, ini berarti Bukhari. Waqala Atha, berkata Atha, adratun nas, saya dapati para manusia la yarawna ba'san, mereka tidak melihat masalah, maksudnya tidak mengapa bibai'il maghanim, menjual ghanimah, fi man yazid, dengan cara siapa yang mau menambah. Itu lelang tadi ya. Harganya ini siapa, pedang ini berapa? 5.000. Nah, siapa yang mau nambah lagi? 10.000. Siapa mau nambah lagi? 15.000. Nah, mentok 15.000 dikasihkan. Itu berarti fi man yazid. Berikutnya 23, babun tahrim, diharamkannya bai'i, menjual habalil habalah, janinnya janin. Jadi saya punya onta bunting, kemudian dibeli oleh seseorang, bukan ontanya tapi calon janin, dan ditunggu janinnya tadi ketika sudah lahir, kemudian dia hamil juga. Nah, setelah itu janinnya berikutnya yang kita beli. Jadi cucu dan calon cucu dari onta bunting itu habalil habal. Ini semuanya jual beli model jahiliyah. 3030 muttafaqun alaih, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha, melarang an bai'i, dari menjual habalil habalah, janinnya janin. Wakana, dan adalah yaitu bai'an, satu jual beli, yatabayahu, yang melakukannya ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Bagaimana itu? Karena rajul, adalah seseorang yang jazur, membeli onta, ila, sampai antuntaja, melahirkan an-naqatu, onta betina. Tsumma, kemudian tuntaja, melahirkan lagi allati fi batniha, yang ada dalam perutnya. Jadi onta bunting kita tunggu janinnya keluar. Setelah janinnya keluar, kita tunggu janinnya itu membesar dan bunting juga. Terus isinya buntingannya itu yang kita beli. Itu tafsiran yang dipilih oleh penulis sebagaimana di dalam footnote-nya. Apabila melahirkan seekor unta, kemudian melahirkan juga janinnya, maka saya sudah membeli darimu anaknya tersebut dengan harga sekian. Harganya sudah ditetapkan, tapi barangnya tidak jelas, karena bisa jadi yang keluar itu jantan, bisa jadi yang keluar itu betina, bisa jadi yang keluar itu sehat, selamat, bisa jadi cacat. Nah, berarti
horornya pada barangnya. Tafsiran yang kedua, ini horornya bukan pada barangnya Pak, tapi spekulasinya pada waktunya. Yang dibeli apa? Yang dibeli tidak harus unta, yang dibeli apa? Misalnya beli laptop. Kapan bayar laptop ini? Bayar laptop ini menunggu janinnya janin. 5 juta laptopnya, oke. Bayarnya kapan? Menunggu janinnya janin. Itu nggak jelas janinnya janin kapan, tahun berapa, nggak jelas. Itu berarti spekulasinya pada sisi waktu pembayarannya. Tafsiran yang lain, hablil habalah itu bukan janinnya janin, tapi janinnya onta bunting. Nah, berarti ada onta bunting kita beli yang ada dalam perutnya. Tafsiran seperti ini juga termasuk horor spekulasi, tapi spekulasinya lebih ringan ya, karena menunggu 1 kali kelahiran. Kalau tafsiran yang pertama tadi 2 kali kelahiran. Maka totalnya kalau mau dibahas secara didetailkan, hablil habalah ini tafsirnya bisa 4. Janinnya janin, janinnya onta bunting, atau bayar menunggu lahirnya janinnya janin, atau bayar menunggu lahirnya onta bunting, janinnya onta bunting. Jelas ya? Berikutnya 24, babun uyu'un, jual beli manhiyun anha, yang dilarang darinya. Ada 5 di sini. Yang pertama, talaqir rukban, mencegah pengendara dari desa sebelum masuk ke pasar kota. Yang kedua, bai'u hadirin, menjualkannya orang kota, libatin, untuk orang desa, maksudnya menjadi calo bagi orang desa. Yang ketiga, an-najshu, entul. Yang keempat, al-musarratu, binatang yang ditahan teteknya. Jadi susunya ditahan pada teteknya sehingga kelihatan teteknya gede, sehingga orang yang membeli pas meyakini ini susunya banyak. Nah, begitu diperas sudah nggak balik lagi, nipu berarti kok. Yang kelima, bai'ur rajul, menjualnya seseorang ala bai'i akhi, atas jualan saudaranya. 5 hal ini semuanya ada dalam hadis yang akan kita baca, 3031 muttafaqun alaih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la talaqqah, jangan mencegat arban, pengendara dari desa. Ada tafsirnya enggak di bawah? Ada ya. Di bawah footnote. Yang dimaksud la talaqaw huwa itu adalah ayyastaqbila, mencegat al-hadri, orang kota, al-badawi, terhadap orang desa, qabla usulihi, sebelum sampainya orang desa tadi, ilal balad, ke kota, wa yukhbiruhu, dan dia mengabari orang desa tersebut, bikasati, dengan murahnya ma'ahu, barang yang dia bawa, kadziban, dusta. Jadi maksudnya dia mengatakan ini barang yang kamu bawa itu sekarang ini di pasar itu sudah nggak laku, harganya sudah murah. Kasar itu maksudnya tidak laku karena harganya murah karena tidak laku. Padahal dusta Pak. Seandainya dia betul-betul datang ke pasar kota, itu barangnya masih laku, banyak orang yang cari, sehingga harganya masih normal atau masih tinggi. Nah, dia menipu seperti itu, liyashtariya minhu, supaya dia beli dari dia sil'atahu, barang tersebut, bi'aqalla, dengan harga yang lebih sedikit, min tsamanil mithli, dari harga yang normal. Maka sebab atau ilat dilarangnya mencegah pedagang dari desa ini adalah karena bersifat menipu atau mendolimi penjual. Kemarin sudah kita sampaikan sebab larangan jual beli ada 3, riba, spekulasi, dolim. Ini termasuk dolim. Karena itu mazhab Hanafi berpendapat kalau ada orang desa datang ke pasar kota, sebelum sampai kita cegat, sementara dia sudah tahu harga pasar kota, sehingga dia tidak bisa ditipu. Maka dalam kasus seperti ini mazhab Hanafi mengatakan boleh dicegat. Kenapa boleh dicegat? Karena ilatnya sudah tidak muncul. Kaidahnya mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu akan berputar sesuai dengan ilatnya atau sebabnya. Dan saya cocok dengan mazhab Hanafi dalam hal ini.
Karena saya pernah tanya orang desa yang suka jualan ke pasar kota, bawa bebek menuju ke pasar kota. Saya tanya, panjenengan kalau dibeli di tengah jalan senang nggak Pak? Oh senang banget. Lah kenapa senang? Nggak usah sampai kota, wis payu, wis langsung godol bebek. Nah zaman sekarang orang desa tidak seperti zaman dulu ya. Orang desa bawa HP semua. Dia mau ngecek pasar kota harga berapa bisa tanya AI ini. Harganya piro neng Solo. Nah dijawab oleh AI. Sehingga dia tidak akan tertipu insyaallah taala. Nah panjenengan cocok dengan mazhab Hanafi silakan, tidak juga silakan. Kalau tidak cocok berarti panjenengan masih terpaku pada lafal hadis. Ya enggak apa-apa. Kalau saya lebih suka memahami hadis dengan maqasidus syariah. Tujuannya apa? Tujuan syariatnya. Berikutnya, wala yabi, dan janganlah menjual ba'dukum sebagian kalian ala bai'i ba'din, atas jualnya sebagian orang yang lain. Nah, di footnote juga sudah ada penjelasannya, yaitu ayyaqula liman ishtara syai'an, dia berkata kepada orang yang membeli sesuatu, ifsakh hadzal bai', batalkanlah jual beli ini. Jadi jual beli yang sudah sah disuruh batalkan. Kenapa? Wa ana abi'uka mithlahu, saya menjual kepada engkau yang semisal bi arkhas min thamani, dengan yang lebih murah dari harga aslinya. Nah, maka ada orang beli laptop dari saya, sudah sah, sudah dibayar, kemudian dia bisiki, ya, kan kembalikan aja. Harganya 5 juta kan, saya kasih yang sama harganya 4 juta. Ini yang enggak boleh. Tapi kalau bukan untuk membatalkan, nggak masalah. Jadi misalnya ada orang beli dari saya laptop 5 juta. Setelah itu ada orang datang, kamu tadi dari Ustaz dapat berapa? 5 juta. Lain kali kalau butuh pergi ke saya 4 juta. Nggak apa-apa, karena tidak membatalkan jual beli yang pertama. Meskipun kurang bagusnya kenapa? Karena kalau saya tahu bahwa dia bisikin 4 juta, mungkin saya jadi kurang nyaman ya. Kalau kowe daerah tuku mana? Seandainya tidak ada kamu, dia akan beri lagi ke saya. Tapi bolehnya boleh, Pak. Tidak sampai yang diharapkan gitu. Berikutnya, wala tanajasu, dan jangan nentul. Nah, nentul itu adalah menawar dengan harga yang tinggi, tidak ada tujuan untuk membeli. Biasanya tujuannya hanya untuk menipu pembeli yang pertama. Harga laptop 5 juta. Kemudian ada orang datang menawar, saya berani 6 juta, padahal tidak ada niatan untuk membeli. Tujuannya supaya pembeli pertama mau bayar 5 juta tadi, padahal mungkin sebenarnya kalau ditawar 4 juta bisa. Nah, itu namanya tanajus. Maka bedanya nentul dengan lelang adalah kalau lelang itu dia menawar dengan harga tinggi, tapi ada tujuan untuk beli. Kalau najus ini tidak ada tujuan untuk beli. Berikutnya walayabi, dan janganlah menjual hadirun, orang kota, libadin, untuk orang desa. Nah ini tafsirannya sudah ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Maksudnya gimana? Kata Ibnu Abbas, tidak boleh menjadi simsar, tidak boleh menjadi calo untuk orang desa tadi. Kenapa? Karena kalau menjadi calo untuk orang desa, berarti yang untung cuma 2 orang, si orang desa sama calonya. Tapi kalau tanpa calo, maka orang desa ini datang ke pasar kota, harganya murah. Karena harganya murah, tanpa calo, akhirnya yang dapat untung orang banyak. Sak pasar semuanya dapat untung. Maka di sini kaidahnya mengatakan al-maslahatul 'ammah muqaddamah 'alal maslahatil khassah. Maslahat umum didahulukan daripada maslahat khusus. Maka jangan jadi calo untuk orang desa, karena nanti menutupi maslahat umum. Nah sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau ada orang kota menjualkan untuk orang desa, tapi akadnya bukan calo, akadnya amal soleh. Teman saya dari desa datang, kemudian saya cegah, antum mau beli jual kan, saya jualkan. Saya lebih paham harga pasar. Kalau antum yang jual nanti pasti dibeli murah sama orang-orang. Saya jual saja, harganya insya Allah menguntungkan kamu. Tetap laku, tapi kamu lebih banyak untungnya. Saya tujuannya bantu saja Pak. Kenapa? Ini teman saya, dia orang miskin. Ya. Saya ingin dia dapat untung yang banyak supaya menutupi keperluan hidupnya sehari-hari. Nah seperti ini boleh tidak diperselisihkan oleh para ulama.
Saya mengikuti pendapat yang mengatakan boleh, karena tafsiran dari Ibnu Abbas tadi adalah jangan menjadi calo. Di sini bukan calo, ini hanya membantu. Dan ini sudah dibahas oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan bi ghairi ajrin, tanpa upah, boleh enggak? Babun hal yabi, apakah boleh menjualkan orang kota kepada orang desa bi ghairi ajrin, tanpa upah? Apakah boleh membantunya? Apakah boleh menasehatinya? Ini perkataan hal apakah itu menunjukkan ada perselisihan pendapat. Imam Bukhari kalau ada perselisihan pendapat biasanya dimunculkan dengan kata-kata tanda tanya. Apakah boleh? Terus Imam Bukhari sendiri memilih boleh. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, "Idza stansara ahadukum akhahu falyansah lahu." Kalau ada saudara kita minta nasihat, minta bantuan kepada kita, kita bantu. Orang desa minta bantuan kita, tolong dijualkan. Saya khawatir nanti di pasar kota ditipu orang-orang kota. Nah, kita bantu, tapi bukan untuk calo loh, kalau calo nggak boleh. Untuk nasihat, untuk bantu boleh. Warakhasu fihi akab membolehkan. Nah, ini pendapat Imam Bukhari mengikuti Imam Akab. Tapi sebagian ulama tetap melarang, enggak boleh, meskipun tanpa upah. Karena di sini Nabi tidak mengatakan calo, enggak mengatakan. Tapi kalau tafsiran Ibnu Abbas yang dimaksud calo. Perawi hadis lebih paham apa maksud hadis. Nah, sehingga kita ikuti penafsiran dari perawi hadis. Berikutnya, wala tusarru, dan janganlah kalian menahan susu pada tetek al-ghanam, kambing-kambing, itu berarti nipu. Wa man iqtaraha, dan pada siapa yang sudah membelinya, fahuwa, maka dia itu bi khairi an-nadhrain, yang terbaik dari dua pilihan. Pada setelah ayah talibah, dia memerahnya. Karena setelah diperah ternyata kok enggak balik susunya. Nah, itu baru ketahuan ini ditipu. Maka dia pilih salah satu dari dua. Yang pertama, in radiyah, kalau dia ridho terhadap kambing dari amsakah, dia menahan alias tidak dikembalikan. Ya sudahlah, saya tertipu sekali, gak apa-apa, besok lagi gak usah beli ke orang itu. Ini model orang yang gak mau ruwet, gak mau bermasalah dengan orang. Yang kedua, wa insafitahan, kalau dia itu membenci kambing tadi, raddah, maka dia boleh mengembalikannya. Wasa'an, disertai satu sok min tamrin dari kurma. Satu sok kurma ini sebagai ganti dari susu yang sudah dia perah. Baik yang dia perah itu banyak atau sedikit, pokoknya mengembalikannya satu sok kurma. Nah, kenapa Nabi menetapkan satu sok kurma? Supaya tidak ada percekcokan. Karena kalau misalnya Nabi mengatakan silakan dikembalikan sesuai kesepakatan, nggak akan sepakat. Dia tidak ada, dia mintanya banyak, kita mintanya sedikit. Nah, maka di sini syariat Islam menetapkan harga yang pas, ya, satu sok kurma. Dalam riwayat yang lain bukan kurma, tapi ta'am, makanan. Nah, berarti tidak harus kurma, Pak. Makanan setempat apa? Kalau di Indonesia beras, ya beras, nggak harus kurma. Kemudian ini mengembalikannya dibatasi 3 hari saja setelah diperah. Jadi ba'da an yahtadibah, setelah dia memerahnya sampai 3 hari batasnya. Hari keempat baru mengembalikan, sudah tidak punya hak. Salah ayyamin, ya, 3 hari. Dari mana tahunya 3 hari? Dari riwayat yang lain. Berikutnya 3032 riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yabi, janganlah menjual hadirun orang kota libadin untuk orang desa, yaitu menjadi calo. Kenapa? Karena untungnya hanya untuk 2 orang. Da'un nas, biarkanlah manusia, yarzuqillahu, Allah memberi rezeki, ba'dhum sebagian mereka, min ba'din, dari sebagian yang lain. Jadi biarkan seorang desa datang ke pasar kota dengan harga yang murah, sehingga orang-orang kota semuanya mendapatkan rezeki, yaitu apa? Barang murah. Orang desa juga senang, alhamdulillah cepat habis karena mereka menganggap harganya murah. Jadi semuanya dapat rezeki. Satunya dapat rezeki barang murah, satunya dapat rezeki yaitu cepat habis barangnya. 25. Babun asyurutu, persyaratan fil bai'i, dalam jual beli.
Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kapan boleh, kapan tidak? Nah, nanti ada hadisnya. Wa amril urfi, dan urusan adat. 3033 muttafaqun alaih dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya dia itu yasiru berjalan ala jabalin di atas unta lahu milik dia qat'aya yang sudah lelah. Unta sudah lelah, itu sudah mogok, enggak mau jalan lagi. Famarra, maka berjalanlah melewatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadarabahu, maka Nabi memukul unta tadi, fada'alahu, lalu mendoakan unta tadi, fasara, maka dia pun berjalan bisairin, dengan satu perjalanan laisa yasiru mithlah, yang dia tidak berjalan semisal itu. Artinya bisa jadi ngebut setelah dipukul Nabi. Ini menunjukkan berkahnya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakala kemudian Nabi bersabda, "Bini, juallah kepada saya bi uqiyatin, dengan harga 1 uqiyah." 1 uqiyah itu 40 dirham. 40 dirham zaman itu senilai 4 dinar. Kalau 1 dinar sekarang itu 10 juta, berarti 1 uqiyah 40 juta. 40 juta zaman itu untuk onta itu harga murah, maksudnya itu lebih tinggi ya, 100 atau berapa. Makanya Jabir mengatakan, lah, nggak mau. Kenapa? Onta kok cuma 1 uqiyah, kemurahan. Sementara kemudian Nabi mengatakan, binihi bi uqiyah, juallah kepada saya 1 uqiyah. Begitu maka saya pun menjual kepada Nabi. Ya mungkin pakai obat. Tadi yang dibikin ontanya sehat itu Nabi, masa ditawar gak mau. Dalam riwayat yang lain, ketika Jabir sampai ke Madinah, kemudian ketemu pamannya, dia menceritakan, sudah saya jual kepada Nabi dengan harga 1 uqiyah, dicela oleh pamannya. Ini sepoiran kena, harga terlalu murah, jangan terlalu murah kalau jual barang itu. Fastasna itu, maka saya pun bersyarat humlanahu, untuk menungganginya ila ahli, sampai kepada keluarga saya. Jadi maksudnya onta sudah sah jadi milik Nabi, tapi saya minta syarat masih saya pakai perjalanan sampai pulang, karena jual belinya pas waktu safar. Nah inilah yang berkaitan dengan bab. Berarti boleh seseorang itu di dalam jual beli memberikan syarat, yang penting syaratnya tidak bertentangan dengan aturan Islam. Ini termasuk yang tidak bertentangan. Tapi kalau persyaratannya bertentangan dengan aturan Islam atau bertentangan dengan hak jual beli, nggak boleh. Misalnya nih, silahkan antum beli teh saya ini, syaratnya jangan diminum. Orang kaca beli nggak boleh diminum terus tegopong. Silahkan beli mobil saya, tapi jangan dipakai. Nggak boleh, nggak ada apa, nggak sah syarat itu. Falamma maka tatkala qadimna, kami datang, itu saya pun datang kepada Nabi bil jamal, dengan onta tadi, wa naqatani, dan beliau membayar kepada saya thamanahu, harganya. Tsumma saraftu, kemudian saya pergi. Fa arsala, lalu Nabi mengutus orang ala ithri, setelah kepergian saya. Qala, beliau mengatakan, ma kuntu, tidak mungkin saya ini li'akhudha, mengambil jamalaka, onta kamu dengan harga yang murah seperti tadi, enggak mungkin. Fakhud, ambillah jamalaka, ontamu, dalika itu, fahuwa, maka itu maluka, harta. Jadi ternyata Nabi membayar 1 uqiyah 40 juta gratisan sebagai hadiah untuk Jabir. Nabi ingin ngasih kejutan, saya bayar 40 juta, saya kembalikan barang. Nah Imam Ahmad itu kalau baca hadis itu selalu mengamalkan. Nah kalau panjenengan pengen seperti Imam Ahmad, siapkan duit 40 juta, silakan beli barang seseorang, nanti kembalikan lagi. Laptop ini mau dipraktekkan ya oleh, monggo. Orang apa gitu, cuma memperbolehkan aja. Kenapa Nabi ngasih hadiah kepada Jabir? Karena dia termasuk orang miskin, yang pertama. Yang kedua, dia baru saja menikah. Jadi orang baru saja menikah, biasanya orang baru saja menikah itu belum banyak hartanya, Pak. Masih mula-mula dia merintis bisnis dan sebagainya. Ini semua kita sama, masing-masing muda ya duitnya belum banyak. Nah, begitu sudah agak tua, sudah pengalaman bisnis dan sebagainya, sudah bertambah kekayaannya. Berikutnya 34, muttafaqun alaih, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, telah datang Barirah, ini seorang budak wanita,
Faqalat, dia mengatakan, ini sesungguhnya aku katabtu mukatabah ahli kepada majikanku ala tisni awakin dengan harga 9 awak. Mukatabah itu seorang budak membayar nilai dirinya kepada majikannya. Kalau sudah lunas maka dia merdeka. Harganya berapa? 9 rupiah. 9 rupiah itu hampir 2 kali nisab zakat. Nisab zakat zaman sekarang 2026 ditetapkan oleh Basnas itu adalah sekitar 100 juta. Berarti kalau itu 2 kali lipatnya sekitar 200 juta. Nah, dari sini kita tahu harga budak perempuan sekitar 200 juta. Fi kulli amin, pada setiap tahun uqiyah, membayar 1 uqiyah sampai 9 tahun. Fa'ini nih, maka tolonglah saya. Faqalat Aisyah mengatakan, in ahabba ahluki, jika suka majikanmu, an amudda, bahwasanya saya menghitungnya lahum untuk mereka adatan wahidah, 1 kali hitungan, artinya saya bayar langsung 9 rupiah, nggak usah pakai jangka kredit tadi. Wa uqtiqi, dan saya memerdekakan kamu, fa'atu, saya mau melakukan. Jadi Aisyah maunya bayar cash 200 juta langsung merdeka. Kalau menunggu 9 tahun Aisyah tidak mau. Wayakun, dan adalah walakuki, walak muli menjadi milik saya. Walak itu definisinya adalah hubungan antara budak dan yang memerdekakan. Maka walak itu sesuatu yang abstrak, tidak tampak. Seperti hubungan nasab, tidak tampak. Saya dengan bapak saya ada hubungan, tapi hubungannya tidak tampak. Konsekuensi dari walak adalah kalau si budak tadi akhirnya mati dan tidak punya ahli waris, maka diwarisi oleh orang yang memerdekakan. Nah, maka Aisyah bersyarat walakmu jadi milik saya, sehingga kalau kamu nanti mati dan tidak ada ahli waris, ya, saya mewarisi kamu. Fadhahabat, maka dia pergi ila ahliha, kepada majikannya. Fa'abau, mereka enggan dzalika, hal itu alaiha, kepadanya. Faqalat, Barirah mengatakan, ini sesungguhnya aku qad aradtu dzalika, sudah saya tawarkan hal itu alaihi, kepada mereka. Fa'abau, maka mereka enggan, illa kecuali ayyakuna walad, bahwasanya walad itu lahum, jadi milik mereka. Fasami'a bidzalika, maka mendengar hal itu Rasulullah SAW. Fasa'alani, lalu beliau tanya kepada saya, fa'akhbartuhu, saya kabari beliau. Faqala, beliau bersabda, khudhiha, ambillah Barirah, fa'atikiha, merdekakan Barirah. Wastaridi, dan bersyaratlah lahum, kepada mereka, al-wala, walanya milik kamu. Fa innamal wala'u liman a'taq. Nah, ini konsep ya. Tiada lain wala itu bagi orang yang memerdekakan. Ini enggak boleh diubah-ubah. Ini sudah aturan Islam. Penjual pengen wala enggak bisa. Yang mendapatkan wala adalah yang memerdekakan. Kalau Aisyah mengatakan, faqama, maka berdirilah Rasulullah SAW fitnas, di tengah-tengah manusia, fahamidullah, memuji Allah, wa athna alaih, menyanjung. Tsumma qala, bersabda, amma ba'du fama, maka kenapakah balu rijalin, kondisinya beberapa orang, minkum, dari kalian, yashtarituna syurutan, menentukan beberapa syarat, laisat fi kitabillah, yang tidak ada dalam ketetapan Allah. Maksudnya yang menyelisih ketetapan Allah. Jadi kitabullah ini tidak harus Quran, Pak. Al-Quran itu kitabullah, sunnahnya juga kitabullah. Jadi tidak boleh menentukan syarat yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Fa ayyuma syartin, maka apapun syarat laisa fi kitabillah, yang menyelisih ketetapan Allah, fa huwa batil, maka syaratnya batil. Wa in kana mi'ata syaratin, meskipun 100 persyaratan. Nah, jadi ringkasnya persyaratan dalam jual beli ada 2. Ada yang mubah, ada yang haram. Kapan haram? Apabila bertentangan dengan syariat Islam. Kapan halal? Apabila tidak bertentangan dengan syariat Islam. Faqadarullah, maka keputusan Allah ahaku, lebih berhak. Wa syaratullah, dan syaratnya Allah awsat, lebih kuat. Ma balu rijalin minkum, kenapa kondisi orang-orang dari kalian, yaqulu ahaduhum, salah satunya mengatakan, aktik ya fulan, merdekakanlah wahai fulan, waliyal wala, tapi walanya tetap milik saya sebagai majikan pertama. Tidak boleh ngomong begitu. Kemudian Nabi mengingkari, beliau mengatakan, innamal wala'u liman a'taq, tiada lain wala bagi orang yang memerdekakan. Dari sini kita ambil 2 pelajaran. Pelajaran pertama, ternyata Aisyah kaya, punya duit 200 juta.
Sementara dalam hadis yang lain, Aisyah ditanya Nabi, ada sarapan tidak? Jawabnya, boten tidak ada. Dan seolah-olah bertentangan. Sebenarnya tidak bertentangan. Kenapa? Karena keluarga Nabi itu mengalami hidup miskin, juga mengalami hidup cukup. Demikian juga tidak bertentangan karena Rasulullah itu pemasukannya banyak, tetapi sedekahnya lebih kencang. Karena Nabi itu kalau dapat uang tidak pernah nyimpan di dompet. Itu perbedaan kita dengan Nabi. Kalau kita dapat uang pasti disimpan di dompet. Kalau Nabi modelnya, saya maunya nyimpan cuma 3 hari. Hari keempat sudah ada. Itu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Yakinnya kepada Allah sangat besar. Jadi Aisyah punya duit 200 juta itu karena pas pemasukannya baru datang, duitnya akeh. Tapi 3 hari setelah itu belum tentu masih ada lagi. Dan ternyata konsep Nabi seperti tadi, uang datang langsung dikeluarkan, itu ditiru Aisyah. Ketika Nabi sudah wafat, istri-istri Nabi semuanya dapat jatah dari Baitul Mal. Misalnya akhir bulan dikirimi. Nah, begitu dikirimi langsung dibagi-bagi. Pernah suatu kali Aisyah puasa, anggaplah hari Kamis. Kemudian dia dapat jatah dari Baitul Mal pagi-pagi. Maka dia suruh budaknya silakan dibagi-bagi. Setelah itu sore hari dia ingin buka puasa. Tanya kepada budaknya yang tadi pagi bagi-bagi harta, tolong disiapkan buka puasa. Budaknya mengatakan enggak ada. Loh kok enggak ada? Lah tadi panjenengan suruh bagi-bagi semuanya. Ya sudah, saya bagi-bagi semuanya. Dan di dapur sudah enggak ada bahan makanan. Bayangkan Pak, pagi kaya raya, sore miskin papa. Itu Aisyah. Kalau kita kan enggak mungkin begitu Pak. Nggak mungkin, pasti kita menyimpang. Ya nggak apa-apa memang. Yang penting kewajiban dikeluarkan, zakat dikeluarkan. Kita nggak mungkin bisa sebagaimana Rasulullah SAW. Pelajaran yang kedua, bahwasanya Nabi kalau berceramah itu sifatnya tidak pernah mempermalukan orang. Maka di sini Nabi mengatakan mabalu rijalin. Kenapa itu ada orang-orangnya siapa? Nggak disebut namanya. Beliau tidak mengatakan kenapa itu majikannya Barirah, enggak menyebut gitu. Nah, kalau menyebut nama orang di hadapan khalayak itu bukan menasihati, tapi mempermalukan. Makanya kaidahnya mengatakan al-mu'min yansah wal munafiq yafdah. Orang mukmin itu menasihati, orang munafik itu mempermalukan. Ini bagaimana? Yansah dengan nun lalu sah, yafdah dengan fa lalu ta. Mirip, tapi maknanya berbeda. Satunya menasihati, satunya mempermalukan. Karena itu saya tutup kajian ini dengan satu hadis di mana menunjukkan apa yang saya sampaikan tadi. Ma balu aqwamin. Karena adalah Rasulullah SAW apabila sampai kepada beliau tentang sesuatu perbuatan yang tidak baik, maka beliau tidak berceramah mengatakan kenapa itu si fulan ngomong gini ngomong gitu, tetapi beliau bersabda kenapa itu ada orang-orang yang ngomong gini ngomong gitu. Orang-orang tidak disebutkan namanya, itu menutupi aib orang. Karena tujuan nahi mungkar itu mengubah kemungkaran menjadi kebaikan. Kalau kita mempermalukan, itu belum tentu orang yang dinasihati terima. Dia mungkin malah marah. Nah, semakin marah, semakin dia semakin menyelisih apa yang kita ceramahkan. Berarti tujuannya tidak tercapai. Maka tujuan nahi mungkar bukan untuk menusuk hati orang, bukan. Tapi tujuan nahi mungkar mengubah dia dari keburukan menjadi kebaikan. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya, astaghfirullahaladzim wa lakum walhamdulillah.